Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Setelah satu pekan, kita melaksanakan kegiatan UTS. Dan semoga hasil UTS kita memperoleh hasil yang terbaik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyudin, beserta 4 rekan saya, yakni Sayyidatun Nafisah, Silha Maulidia, Siti Rubiah, dan Ainun Hashim, akan mencoba mempresentasikan materi bimbingan konseling yang berjudul Bimbingan Sosial Pribadi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, pembahasan kita yang pertama, yakni mengenai pengertian bimbingan sosial pribadi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu ataupun kelompok. Nah, berkaitan dengan sosial pribadi, bimbingan sosial pribadi merupakan suatu bentuk layanan bimbingan untuk membantu individu dalam memahami, mengembangkan potensi, serta mengembangkan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan individu lain. Bimbingan sosial pribadi juga merupakan suatu bentuk bimbingan untuk membantu individu dalam menghadapi masalah-masalah sosial pribadinya. Nah, selain definisi-definisi tadi, ada juga beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya. Di antaranya, menurut Dewa Ketut Soekardi, beliau mengungkapkan bahwa bimbingan pribadi sosial merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah sosial pribadi, seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik, dan pergaulan. Ada juga pendapat menurut Abu Ahmadi, beliau mengungkapkan bahwa bimbingan pribadi sosial merupakan seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik agar dapat mampu menghadapi sendiri masalah-masalah sosial pribadinya. Nah, dari definisi tadi, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan sosial pribadi merupakan suatu bentuk layanan bimbingan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu ataupun kelompok untuk membantu memahami serta mengembangkan potensi dan memecahkan masalah-masalah sosial pribadi, seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik, dan pergaulan. Nah, adapun jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka yang menjadi objeknya adalah peserta didik. Maka, bimbingan sosial pribadi ini untuk membantu peserta didik dalam menghadapi masalah sosial pribadinya. Nah, adapun cara penerapannya yaitu dengan cara menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta pembelajaran yang efektif yang dapat mampu mengembangkan pemahaman diri, sikap, serta keterampilan yang tepat bagi peserta didik. Demikian. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai perkembangan kepribadian sosial dan moral. Sebelum kita beranjak ke pengertian perkembangan kepribadian sosial dan moral, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap menuju ke tahap kematangan. Singkatnya, perkembangan adalah proses perubahan menuju ke tingkat kematangan. Lantas, apa yang dimaksud dengan perkembangan kepribadian sosial dan moral? Yang pertama, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian merupakan perubahan cara individu berhubungan dengan masyarakat. Maksud perkembangan ini, perubahan cara seorang individu dalam berhubungan atau berinteraksi dengan individu lain. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Faktor yang pertama, yakni genetik. Gen ternyata memiliki faktor yang sangat besar terhadap perkembangan seorang individu, baik itu perkembangan fisik, kognitif, maupun kepribadian. Bahkan, seorang ahli mengatakan, hampir 50% kepribadian seorang individu diturunkan dari gen. Nah, faktor yang kedua yakni mengenai peran orang tua. Orang tua tentu jelas memiliki peranan yang sangat besar terhadap perkembangan atau perubahan kepribadian seorang anak. Selain orang tua berperan dalam gen atau genetik, pola asuh orang tua juga memiliki peranan yang sangat penting terhadap perubahan perkembangan kepribadian seorang anak. Tentunya, pola asuh yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan kepribadian. Begitupun sebaliknya, pola asuh yang kurang baik juga akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan kepribadian seorang anak. Dan faktor yang ketiga, yakni budaya dan sosialisasi.
Nah, hal ini erat kaitannya dengan lingkungan tempat kita tinggal, yang mana lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting terhadap perubahan atau perkembangan kepribadian seorang anak. Tentunya, lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap perkembangan kepribadian seorang anak. Selanjutnya, kita beralih ke perkembangan sosial dan moral. Dua hal ini memiliki kaitan yang sangat erat, yakni pada umumnya, perilaku moral merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Nah, perkembangan sosial merupakan perubahan dalam berhubungan dengan orang lain. Maksudnya, perubahan ini menuju ke arah tingkat pencapaian kematangan individu dalam berhubungan atau berinteraksi sosial. Adapun perkembangan moral merupakan perubahan yang mencakup seluruh aspek tingkah laku individu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan moral. Faktor yang pertama, yakni faktor lingkungan. Sebagaimana telah tadi dijelaskan, bahwa lingkungan memiliki peranan yang sangat besar dan peranan yang sangat penting dalam perkembangan atau perubahan individu. Yang mana lingkungan yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik pula. Faktor yang kedua, yakni peran teman sebaya. Ternyata, teman juga memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan seorang individu. Sebagaimana kita ketahui, bahwa teman adalah orang yang kedua yang paling dekat dengan kita setelah keluarga. Bahkan, menurut seorang psikolog, yakni menurut Konger, Papalia, dan All, mereka mengatakan bahwa seorang teman merupakan sumber referensi utama dalam hal persepsi, sikap, dan gaya hidup. Oleh karena itu, di dalam Islam kita diajarkan, jika kita ingin mengetahui pribadi seseorang, maka lihatlah dengan siapa ia bergaul. Karena teman adalah cerminan dari pribadinya. Dan faktor yang ketiga, yakni proses belajar. Karena sejatinya perkembangan merupakan proses yang bertahap, maka proses belajar bisa menjadi bagian dari langkah perubahan tersebut. Proses belajar yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik juga terhadap perkembangan, termasuk kepada perkembangan sosial maupun moral. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Silha Maulidia akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu bagian C, tujuan bimbingan dan konseling sosial pribadi. Bimbingan dan konseling sosial pribadi ini memiliki tujuan antara lain untuk membantu siswa agar memiliki komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, bersikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain, bersikap optimis dalam menghadapi masa depan, mampu untuk melakukan pilihan secara sehat, membantu memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi sosial, bersikap respek, serta bertanggung jawab dan komitmen terhadap tugas peran hidup dalam bersosialisasi, kemudian mampu berinteraksi sosial, mampu berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal, kemudian mampu menyesuaikan diri, bersifat toleransi terhadap umat beragama, mampu menyelesaikan masalah, dan yang terakhir mampu untuk mengambil keputusan secara efektif. Kemudian bagian D yaitu landasan bimbingan dan konseling sosial pribadi. Bimbingan dan konseling sosial pribadi ini memiliki 6 landasan, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan religius, yang ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan sosial budaya, yang kelima landasan iptek, dan yang terakhir landasan pedagogis. Kemudian saya akan menjelaskan landasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu landasan filosofis. Landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis.
Landasan ini berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis tentang apakah manusia itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita memerlukan landasan filsafat, baik itu filsafat modern, klasik, atau bahkan filsafat postmodern. Kemudian yang kedua yaitu landasan religius. Landasan ini umumnya ingin menetapkan klien sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Landasan ini setidaknya ditekankan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan searah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu. Kemudian yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Nah, untuk kepentingan bimbingan dan konseling ini, ada beberapa kajian psikologi yang harus dikuasai oleh konselor. Yang pertama, motif dan motivasi. Yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan individu. Yang keempat, belajar. Dan yang terakhir, kepribadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rubiah Adawiyah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya berkenaan dengan landasan-landasan bimbingan sosial pribadi. Yang keempat, ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang memberikan pemahaman kepada konselor tentang faktor dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Karena pada hakikatnya seorang individu merupakan produk dari lingkungan sosial budaya. Merupakan produk dari produk sosial budaya di mana ia lahir. Karena produk dari produk lingkungan sosial budaya, maka dalam perkembangan individu tersebut pasti ada perbedaan-perbedaan dengan individu yang lainnya. Karena ada perbedaan, pasti ada masalah. Nah, peran landasan sosial budaya ini peran dalam mengatasi masalah tersebut dengan memberikan pemahaman dengan konselor memberikan pemahaman yang berkaitan dengan sosial dan budaya untuk mengatasi masalahnya. Terus jadi intinya landasan sosial budaya itu berkenaan dengan aspek sosial budaya sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu yang perlu ditimbangkan dalam layanan BK, khususnya bimbingan pribadi sosial, termasuk dalamnya tentang keragamaan budaya. Terus yang kelima ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun praktek. Karena seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi berbasis komputer, peranan komputer telah banyak dikembangkan dalam bimbingan konseling, dalam program bimbingan konseling. Muhammad Surya mengemukakan juga bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, interaksi antara konselor dan konseli atau kliennya tidak hanya dilakukan secara tatap muka, melainkan dengan virtual yang dimana itu menggunakan teknologi.
Terus inti dari landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkaitan dengan layanan bimbingan konseling atau khususnya bimbingan pribadi sebagai kegiatan ilmiah yang harus mengikuti laju perkembangan iptek tersebut. Terus ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis ini bersifat mendidik karena pada dasarnya BK ini bersifat mendidik. Nah, landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi. Pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Nah, itu landasan sosial, bimbingan sosial budaya. Sekarang masuk ke ragam permasalahan pribadi dan sosial. Yang pertama ada masalah pribadi. Selama kita masih hidup, pasti disuguhi dengan masalah-masalah. Baik itu yang bersangkutan dengan masalah pribadi atau yang bersangkutan dengan masalah sosial. Pertama kita bahas masalah-masalah yang bersangkutan dengan pribadi. Pertama, kurangnya pemantapan sikap dan kebiasaan pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurangnya pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangan untuk kegiatan yang lebih kreatif, produktif, dan normatif baik dalam keseharian maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, kurangnya pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi. Yang keempat, kurangnya pemantapan tentang kelemahan diri dan cara penanggulangannya. Yang kelima, kurangnya pemantapan kemampuan pengambilan keputusan. Yang keenam, kurangnya pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Yang ketujuh, kurangnya pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat jasmani dan rohani. Yang kedelapan, kurangnya pemantapan kemampuan komunikasi. Yang kesembilan, kurangnya pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan argumentasi secara dinamis, kreatif, normatif, dan produktif. Kesepuluh, merasa malas untuk melaksanakan ibadah. Yang ke-11, kurang memiliki kemampuan untuk bersabar dan bersyukur. Yang ke-12, masih memiliki kebiasaan berbohong. Selanjutnya, masih stres, depresi, dan putus asa. Terus belum memiliki rasa disiplin, belum menghormati orang tua secara ikhlas, melakukan perbuatan tanpa dipertimbangkan resikonya, masih merasa rendah hati atau inferiority. Nah, itu merupakan masalah-masalah pribadi yang sering dihadapi oleh seorang individu. Terus masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial. Yang pertama, kurangnya kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kurangnya hubungan yang dimensi dan harmonis dengan teman sebaya, orang tua, dan masyarakat sekitar. Ketiga, kurangnya orientasi tentang kehidupan berkeluarga. Yang keempat, kurangnya memahami kritik orang lain. Yang kelima, kurangnya memahami etika pergaulan. Yang keenam, merasa malu untuk berteman dengan lawan jenis. Yang ketujuh, kurang mampu menyesuaikan diri. Dan yang terakhir, masalah penyakit sosial seperti tawuran, geng motor, pemalakan, pencurian, dan lain sebagainya. Itu merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial. Nama saya Sayyidatun Nafisa. Insyaallah di sini saya akan melanjutkan materi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial. Yang pertama itu ada jenis layanan dan struktur bimbingan. Yang pertama ada layanan dasar bimbingan. Apa sih yang dimaksud dengan layanan dasar pembimbingan? Yaitu layanan umum yang diperuntukkan bagi semua atau seluruh murid
Strategi yang digunakan itu dapat berupa bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, berkolaborasi dengan guru bidang studi, kerjasama dengan orang tua. Nah, tujuan dari layanan dasar bimbingan itu adalah membantu seluruh murid dalam mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupannya. Gitu. Yang pertama ada layanan responsif. Layanan responsif yaitu yang diarahkan untuk membantu murid-murid mengatasi masalah yang dihadapi pada saat itu. Contohnya kita sebagai andaikan kita sebagai guru BK gitu. Nah, dikala kita mempunyai murid, murid tersebut sedang ada masalah, kita harus terus si muridnya itu cerita pada kita, pada guru BK-nya gitu. Nah, kita tuh sebagai guru harus merespon si murid tersebut gitu, jangan cuek-cuek aja. Nah, terus ya tujuannya adalah komponen layanan preventif adalah mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi yang muncul segera dan dirasakan saat itu. Yang ketiga itu ada layanan perencanaan individual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan individual? Yaitu layanan yang dimaksud untuk membantu murid mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pribadi sosial. Tujuannya layanan perencanaan individual adalah membimbing murid untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pengembangan pribadi sosial oleh dirinya. Melalui layanan perencanaan individual, murid dapat mempersiapkan pendidikan karir, tujuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah, dunia kerja dan masyarakat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus yang keempat itu ada komponen dukungan sistem, yaitu komponen yang berkaitan dengan aspek manajerial yang mencakup antara lain pengembangan program, pengembangan staf, alokasi dana dan fasilitas kerjasama dengan orang tua atau sumber lainnya. Jadi itu komponen dukungan sistem itu bisa dikatakan sebagai bagaimana caranya gitu, atau mengelola sekolah dengan orang tua. Jadi layanan itu mencakup konsultasi dengan guru-guru lain. Jadi kita sebagai kepala sekolah gitu, kalau misalnya mau memajukan sekolah tersebut atau ada acara apa, jadi jangan sepihak gitu, harus konsul dengan guru-guru yang lainnya. Yang kedua itu ada dukungan bagi program pendidikan orang tua dan upaya-upaya masyarakat yang berhubungan. Yang ketiga itu ada partisipasi dalam kegiatan sekolah dalam rangka peningkatan perencanaan dan tujuan. Misalnya di kampus atau di sekolah mana kita mengadakan seminar gitu kan, itu akan jadi akan upaya meningkatkan perencanaan atau memajukan sekolah tersebut. Tuh, yang keempat tuh ada implementasi dan program standarisasi instrumen tes. Yang kelima ada kerjasama dalam melaksanakan riset yang relevan. Nah, itu bagian yang pertama. Sekarang itu ada yang bagian yang kedua. Terdapat beberapa macam teknik bimbingan yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan seseorang, yaitu yang pertama ada konseling individual. Jadi konseling individual adalah merupakan bantuan yang sifatnya terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua itu ada konsultasi. Konsultasi itu merupakan salah satu teknik bimbingan yang penting sebab banyak masalah karena sesuatu akan hal berhasil jika ditangani langsung oleh konselor gitu. Jadi kita harus perlu konsultasi. Terus yang ketiga itu ada nasihat. Nasihat merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh guru. Pemberian nasihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh murid. Yang kedua, diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Ketiga itu, nasihat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh murid disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalannya. Yang keempat, itu ada penentuan keputusan diserahkan kepada murid alternatif mana yang akan diambil. Selanjutnya
bimbingan kelompok. Di bimbingan kelompok itu merupakan bantuan terhadap murid yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Yang selanjutnya ada konseling kelompok. Jadi konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada murid dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi bedakan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kalau bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap murid yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Kalau konseling kelompok itu merupakan bantuan kepada murid dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya, kayak gitu. Yang selanjutnya itu ada pengajaran remedial. Pengajaran remedial itu adalah salah satu kegiatan utama dalam rangka keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan belajar serta merupakan rangkaian kegiatan lanjutan logis dari usaha diagnostik kesulitan belajar mengajar. Terus selanjutnya ada mengajar bernuansa bimbingan. Secara umum yang diberikan guru sambil mengajar adalah yang pertama itu mengenal dan memahami murid-murid secara mendalam. Jadi seorang guru itu harus benar-benar mengetahui luar dalamnya seorang muridnya gitu. Jadi yang kedua itu memberikan perlakuan dengan perhatikan perbedaan individual. Terus kita sebagai guru itu harus memberikan perlakuan atau sikap yang sama ke semua muridnya. Jadi jangan pilih-pilih gitu yang dimaksud di sini. Yang ketiga itu memperlakukan murid secara manusiawi. Jadi sewajarnya guru ke murid harus gimana. Terus yaitu ada memberi kemudahan untuk mengembangkan diri secara optimal. Yang kelima itu, yang terakhir itu ada menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Jadi kita sebagai guru itu harus kreatif. Jadi bagaimana gitu membuat belajar anak-anak itu tidak membosankan gitu. Sekian dari saya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.